warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qalam wal qalamil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya bisa dipertemukan kembali di sini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallahil Islam, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami terutama saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, kepada Aris, Amir, dan rekan lainnya yang telah hadir dalam presentasi pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Jadi untuk 7 menit ke depannya saya insya Allah akan mempresentasikan tentang membentuk komunitas ahli ibadah. Ya, sebelumnya saya jelaskan ya. Mungkin barangkali teman-teman di sini pernah mengetahui ya apa sih komunitas ahli ibadah itu seperti apa ya? Sudah asing lah di telinga kita, sudah familiar ya, sudah dari mulut ke mulut ya, apalagi di masyarakat kita yang mana masyarakat kita alhamdulillah baik-baik saja. Apalagi di waktu puasa kita membangun majelis ya kan, kayak majelis taklim ya kan, seperti ini ya, sudah majelis ya, dalam belajar memberi ilmu ya, apalagi waktu puasa ada tadarus, ada tanya jawab, itu kita manfaatkan. Karena kenapa? Karena waktu itu ada momen-momen di mana kita untuk menciptakan sebagai ahli dakwah atau komunitas ahli ibadah ya. Lanjut selanjutnya. Oke, yang mana disusun oleh saya pribadi ya teman-teman, yang mana saya mengambil sumber dari sebuah buku tausiah yang diciptakan oleh Farudun Is, Magister Agama. Lanjut. Oke, nah, jadi ada beberapa hadis nih teman-teman. Ada hadis perawinya itu ada hadis riwayat Muslim, ada Bukhari, ada Ibnu Majah, ada Abu Daud, dan ini juga kebetulan itu ada riwayat Muslim. Ya, saya bacakan ya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Intaliqu ila ardi kadan wa kadan fa inna biha unasan ya'buduna wa fa'budu billahi ma'hum wa la tarji ila ardika fa innaha ardun su'in." Nah, yang artinya teman-teman di sini, pergilah ke tanah ini dan ini. Nah, kada wa kada fa inna biha unasan, karena di sana banyak orang ya'budullah, yang beribadah kepada Allah, fa'budillah ma'hum, beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka, wala tarji, janganlah kamu kembali ke kampung, ilal ardi fa innaha ardun su'in, karena itu adalah kampung halaman yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi di sini menjelaskan tentang seseorang hamba yang punya dosa itu. Kenapa hamba itu mempunyai dosa yang sangat besar? Karena hamba itu, seseorang itu telah membunuh 100 orang. Dan dia berpikir, bagaimana caranya saya untuk bertaubat ya. Karena kesalahannya, lantas seorang itu berpikir bagaimana caranya kita untuk bertaubat, untuk kembali kepada fitrah kita ya. Lanjut selanjutnya ya, ini bisa dilihat. Kemudian Rasulullah menyarankan kepada hambanya agar tidak tinggal di kampung banyak orang yang beribadah kepada Allah. Nah, hadis ini menyarankan agar kita mencari kampung atau komunitas ahli ibadah supaya kita bisa termotivasi untuk semangat dalam ibadah. Nah, jadi jika ada suatu kampung ya, misalnya kampung kita nih, ada yang narkoba, ada yang miras, ada yang zina. Yang dosa bukan itu saja, yang tertimpa musibah itu bukan kampung itu saja, tapi semuanya. Apalagi daerah Pantura, daerah Mata Utara, ya, banyak yang seperti itu ya. Masyarakat di mana-mana, di pinggir kita, tetangga kita, banyak lah yang kita ketemu. Alhamdulillah kita juga termasuk dalam ahli ibadah. Amin. Ya, terus selanjutnya. Nah, sering kali kan merasa berat ya jika kita merubah diri kita sendiri.
Jika kita menghindar dari perbuatan haram, itu sangatlah susah gitu kalau kita dimulai dari kita sendiri. Makanya kita harus bersama untuk membentuk komunitas ahli ibadah yang mana kita semuanya itu membuat suatu ahli ibadah yang mana untuk menghindari suatu keburukan. Kalau kita sendiri, maka kita serasa tidak akan mampu lah. Makanya kita penting bagi kita untuk mencari lingkungan atau komunitas ahli ibadah, lingkungan yang baik dan orang-orang soleh akan membantu memudahkan tujuan kita menjadi ahli ibadah. Dan lantas ada berapa langkah untuk menjadi ahli ibadah? Seperti apa sih langkah-langkahnya? Ya, mungkin kita bingung bagaimana kita untuk membentuk ahli ibadah, ya, untuk mengubah diri kita sendiri. Nah, ini yang pertama ada tafsir nafas, kemudian yang kedua ada perkara subhat, yang ketiga ada perkara mubah, yang keempat amar ma'ruf. Oke, saya selanjutnya tafsir nafas. Oke, seperti yang saya jelaskan di PowerPoint, bahwa teknik nafas itu artinya lebih gampangnya ya teman-teman. Ketika ambil itu membersihkan diri dari perbuatan buruk seperti dengki, pelit, kikir, kemudian sombong dan berbagai penyakit hati lainnya. Memang syahwat hawa nafsu itu memang susah untuk diatur, apalagi dikendalikan oleh kita sendiri. Ini namanya syahwat hawa nafsu ya. Kalau kita ambil contoh lah, misalnya ada perempuan cantik atau kita masuki kayak pesta berdugem diskotik, namanya nafsu kita yang menggejolak apalagi ada perempuan ya. Insya Allah kita juga bisa menjadikan nafsunya kita. Dan selanjutnya ya perkara subhat. Jadi perkara subhat itu adalah perkara-perkara yang belum jelas hukumnya ya. Posisinya itu berada di antara halal dan haram, jadi ada di tengah-tengah ya. Mungkin kita berpikir, kalau bahasa Maduranya, mau Paul pinggir jalan ada apa ya? Ya tanah orek, akhirnya berluar, ya kawan badan okro, mana yang kawan keterangan yang jalan kan kosangi ngalah, ada yang halang banjir, ya kosangi. Mungkin bagi kita ya langsung ambil aja ya, langsung cek ngomong aja kan. Jadi kalau kita melakukan perbuatan subhat, diibaratkan seperti orang-orang yang berdiri di tepi jurang. Selangkah demi selangkah, maka kita akan jatuh ke jurang itu. Kemudian yang ketiga, perkara mubah. Mubah itu dapat menjadikan kita kepada keharaman. Agar kita mampu menjadi ahli ibadah, Rasulullah bersabda, la yaqbalu abadu ayyakiduna minal muttaqin hatta yad'u mala baksabi hanaron bima bi baksu. Yang artinya teman-teman, seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa sehingga dia meninggalkan hal-hal yang diperbolehkan demi menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, ini termasuk sahih. Jadi kalau dalam kategori hadis dhaif ya tidak bisa. Karena ini At-Tirmidzi masuk hadis sahih yang kuat lah, bukan hadis lemah. Kemudian yang selanjutnya ya, alam ma'ruf nahi munkar ya sudah tidak asing lah bagi kita. Apalagi kita ada teman-teman kita yang berbuat buruk, berbuat yang tidak senonoh, tidak sopan di depan kita. Ya kita berhak untuk sebagai teman untuk mengingatkan. Riz, Mir, kamu gak usah kayak gitu. Itu perbuatan haram, itu perbuatan tercela. Ayo ikut aku sholat, ayo ikut aku ibadah, ayo puasa. Kan itu kan bagus mengajak kepada kebaikan. Yang mana sudah dijelaskan kepada dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal taqum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah segala umat mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, jadi itu artinya kalau tidak salah. Jadi pendidikan amanah nahi munkar itu perlu dilakukan dimanapun kita berada. Dan hukumnya melaksanakan ma'ruf itu hukumnya itu wajib, bukan keharusan tapi wajib. Jadi kalau tidak ada keburukan tapi kita tidak menyelesaikannya atau kita cuek lah, nah, itu maka akan dosa sendiri. Makanya kalau ada orang sudah dibilang tidak mau bil lisan, pertama dia omongin tidak bisa, dilihat dengan kuasa kita dan kata-kata kita tidak bisa, maka kita yang terakhir cara kita untuk membuat seorang dia itu dengan berdoa semoga dia kembali kepada jalannya. Nah, jadi jangan kita emosi kalau ada seorang seperti itu.
doakan aja supaya dia kembali ke fitrahnya. Nah, yang terakhir. Oke, selesai sudah pertanyaan kita. Presentasi kita hari ini. Oke, ya. Barangkali teman-teman masih bingung lah tentang apa membentuk komunitas ahli ibadah itu seperti apa. Mungkin di benak kita. Wah, misalnya saya punya teman, tapi teman saya itu susah diatur, berbuat yang tidak wajar. Ya, teman kita ya adalah. Jadi mungkin ada teman yang punya unek-unek atau punya pertanyaan masih bimbang atas yang mungkin saya jelaskan ya dari materi pertama tentang definisi pengertian ahli ibadah itu seperti apa, kemudian langkah-langkahnya untuk menjadi ahli ibadah seperti apa. Mungkin teman-teman di sini masih kurang atau masih belum paham, bisa jelaskan kan? Gak ada pertanyaan. Oke, apa? Pertanyaannya mengenai perkara subhat. Oh, perkara subhat. Bagaimana diri kita untuk menghindarkan diri dari barang yang bersifat subhat. Sedangkan ketika waktu itu kita sangat membutuhkan dengan barang. Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi lebih jelasnya, lebih terangnya seperti ini kan pertanyaannya. Bagaimana jika kita menemukan barang di jalan mungkin, ya, di rumahnya orang lain mungkin, ketika kita berjalan, ketika kita jalan-jalan santai atau jalan di tempat wisata, terus ada HP, terus ada emas atau uang ya. Sedangkan kita itu saat membutuhkan untuk membiayai mungkin adiknya, bapaknya yang sedang sakit, orang tuanya, mungkin keluarga sukunya yang membutuhkan ya, apalagi uang lah. Itu kan sangat berharga ya. Bagi kita ya, kalau saya sendiri saya ambil langsung ya kan. Sudah ada warisan 5 menit gak diambil ya sudah. Kalau saya pribadi, tapi itu gak usah ditiru, itu perbuatan yang tidak jelas. Jadi subhat itu kan artinya itu mendekati haram atau halal. Jadi kita pilih yang kedua. Jadi ada batasnya lah. Tidak semua barang itu yang tidak diambil selama 1 hari itu punya orang lain. Tidak, tapi itu ada batasnya, ada durasinya. Misalnya apa ya? Ya kita harus yakin, ya kembali ke diri kita sendiri, merujuk ke kita sendiri. Kita harus yakin bahwasannya apa ya, barang itu ya halal. Kita harus yakin yang pertama. Yang kedua, kita tanyakan kepada orang yang ada sekitar kita. Mungkin uang yang pernah di samping tangganya di trotoar, kita tanyakan pada orang terdekat yang jualan, yang punya toko, barangkali itu punyanya dia atau punyanya beliau. Kita tanyakan, kalau tidak ada yang mengakui, ya sudah, itu berat menjadi hak kita. Mau tidak mau, bagaimana kita kan sudah menanyakan ini barangnya siapa, tidak ada yang menjawab, tidak ada yang mengoreksi lah. Tidak ada. Ya kita berhak untuk kita ambil barang bagaimana lagi. Tapi alangkah baiknya kita sumbangkan ke masjid, ke panti asuhan, ke orang yatim yang lebih membutuhkan dari kita. Itu alangkah baiknya. Ya gitulah perbedaan orang yang menggunakan hawa nafsu. Apalagi nafsu kita ya, ini barang bagus, lumayan berharga ini, emang di rokok lainnya ya, di rokok seperti apa. Tapi yang kabarnya kita sumbangkan kepada orang yatim, kepada yang membutuhkan, kepada musafir mungkin. Jadi itu yang saya bisa jelaskan. Mungkin barangkali Mas Aris ini nyaman kayak mau tanya gitu ya. Nggak ada, alhamdulillah. Selesai sudah presentasi pada pagi hari ini. Saya sebagai presentator depan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Karena yang maha benar itu hanya Allah yang maha benar, dan yang salah itu hanya pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.